Chapter 1691. Sekarang bukan saatnya untuk menyelidiki masalah ini. Masalahnya adalah di satu sisi, susunan itu mulai menyerap indera ilahi Yang Chen. Di sisi lain, selain beberapa kelabang raksasa yang dipotong oleh Yang Chen telah melihat bayangan beberapa kelabang raksasa terbang ke sini. Kelabang raksasa berwarna pasir kuning ini memiliki dua karapas kecil yang tampak seperti sayap di kedua sisi tubuhnya. Mereka mengepak dengan kecepatan tinggi, menghasilkan suara kepakan yang menggelegar. Tubuh kelabang raksasa yang besar itu dikepakkan oleh dua sayap kecil, dan mereka dapat terbang jauh hanya dengan satu ketukan di tanah. Setelah beberapa kali naik turun, mereka dapat sampai di sini. Kalau saja tidak ada kejadian kelabang raksasa yang mengubah gundukan pasir kecil menjadi ketiadaan hanya dalam beberapa tarikan napas, Yang Chen tentu tidak akan pelit dengan benda-benda ini. Namun, sekarang karena indera ketuhanannya sedang dituntun, dia sebenarnya tidak bisa melepaskan diri untuk sementara waktu. Jika dia menghadapi hal-hal ini lagi, itu tidak akan semudah itu. Tanpa berkata apa-apa, Yang Chen lari membawa pedangnya. Secara umum, kecepatan terbang pedang Yang Chen masih lebih cepat dari kelabang raksasa ini. Selama dia tidak secara tidak sengaja dikelilingi oleh kelabang raksasa, selalu ada cara untuk melarikan diri. Yang penting sekarang adalah melihat apa yang terjadi di sini, jangan sampai terlibat dengan kelabang raksasa. Ide Yang Chen bagus, dan inilah yang dia lakukan. Namun, beberapa hal tidak berubah sesuai keinginannya. Ketika kelabang raksasa itu melihat Yang Chen benar-benar ingin melarikan diri, mereka mengeluarkan teriakan yang sangat tajam dari jauh. Tangisan itu sangat tidak mengenakan, dan orang awam mungkin akan merasa terganggu dan tidak bisa bergerak ketika mendengarnya. Tentu saja, itu hampir tidak berpengaruh pada Yang Chen. Akan tetapi, saat Yang Chen melarikan diri menuju kedalaman gurun, kelabang raksasa itu justru gigih dan mengejarnya. Bukan hanya itu saja, setelah teriakan-teriakan itu, Yang Chen benar-benar menemukan bahwa di arah yang ditujunya, ternyata ada puluhan kelabang raksasa. Jika masing-masing kelabang raksasa ini menyerang Yang Chen, bahkan Yang Chen akan kesulitan menghadapinya. Tubuh tanaman merambat giok biru Bi pasti tidak akan peduli dengan kabut beracun kecil ini, tetapi sekarang Yang Chen adalah identitas Liu Xiang, jadi dia tidak ingin dengan mudah mengungkap keluarga dan identitas Yang Chen, bahkan jika tidak ada orang lain di sini. Ini membuat segalanya sedikit rumit. Yang Chen tidak punya pilihan selain mengubah arahnya sedikit untuk menghindari kelabang raksasa yang mengganggu. Setelah mengambil jalan memutar, tampaknya tidak ada tanda-tanda kelabang raksasa itu. Yang Chen sedikit rileks, lalu mulai mempelajari indera spiritualnya sendiri. Sebelumnya, karena ia terkekang oleh spirit arai, Divine Sense Yang Chen akan tersedot begitu ia melepaskannya. Mustahil baginya untuk mendeteksi apa yang terjadi lebih dari 100 meter dari tubuhnya. Bahkan ketika ia menemukan kelabang raksasa itu, ia mengandalkan matanya dan bukan Divine Sense-nya. Perasaan arai roh itu sangat familiar. Yang Chen sudah mengalaminya 2 kali sebelumnya, jadi dia tidak akan pernah salah. Namun, lokasi ini agak terlalu jauh, atau cakupan spirit arai agak lebih besar dari yang diharapkan. Apa situasi ini? Sebelum Yang Chen bisa mempertimbangkan perubahan itu dengan saksama, Yang Chen menemukan bahwa kelabang raksasa itu benar-benar mengejarnya. Dan jumlahnya bukan hanya puluhan, tetapi ratusan. Hal yang paling mengejutkan adalah kelabang raksasa ini benar-benar maju dan mundur, sungguh mengejutkan. Jika kelabang raksasa benar-benar ras monster yang cerdas, Yang Chen tidak akan terkejut sama sekali, tetapi kelabang raksasa ini jelas belum mencapai titik itu. Mereka sangat kuat, tetapi mereka sama sekali tidak terlihat seperti telah menjadi roh. Bukan hal yang aneh bagi monster asli untuk hidup berkelompok. Namun ketika Yang Chen meningkatkan kewaspadaannya dan membunuh seekor kelabang raksasa yang mendekat dengan pedang, dia sangat menyadari bahwa tampaknya ada jejak indera ketuhanan pada kelabang raksasa ini. Tanda ini jelas menunjukkan bahwa kelabang raksasa itu punya tuan. Pihak lain pastilah tuan serangga. Belum lagi hal lain, tidak mudah untuk mendapatkan begitu banyak kelabang raksasa. Namun, ada hal lain yang lebih mengejutkan Yang Chen, yaitu, indera ketuhanan pihak lain tampaknya sama sekali tidak terpengaruh oleh susunan roh ini. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Satu-satunya kemungkinan yang dapat menjelaskan hal ini adalah bahwa kultivasi indera ketuhanan pihak lain telah melampaui batasan arai roh. Setidaknya untuk saat ini, itu jauh melampaui Yang Chen. Paling buruk, diperkirakan telah mencapai level puncak peri abadi. Di dunia ini, diperkirakan bahwa kultivasi indera ilahi dan kekuatan spiritual Yang Chen memiliki keterputusan yang serius. Diperkirakan hanya keluarga Yang Chen, yang memiliki kultivasi ganda dengan Yang Chen. Tidak ada orang lain yang benar-benar melihatnya. Ini juga berarti pihak lain kemungkinan besar adalah seorang ahli di sekitar level puncak peri abadi. Menjadi sasaran hewan peliharaan ahli seperti itu, Yang Chen tidak tahu apakah harus mengatakan bahwa dia beruntung atau tidak beruntung. Dia hanya bisa menghela nafas atas nasib buruknya. Sekarang karena ada ahli di balik kelabang ini, dia tidak bisa mengungkapkan identitasnya. Yang Chen menghela napas panjang, berbalik dan melarikan diri lagi. Wajar bagi seorang kultivator manusia abadi untuk berbalik dan melarikan diri dalam situasi seperti itu, bukan? Dalam proses melarikan diri, Yang Chen masih merenungkan mengapa ahli puncak peri abadi ini muncul di tempat ini. Siapa yang tahu dari mana orang ini berasal? Perlu diketahui bahwa dalam ingatan Yang Chen, tidak ada yang namanya ahli peri abadi puncak yang muncul di sini. Siapa yang tahu dari mana orang ini berasal? Begitu dipastikan bahwa ahli ini berada di puncak peri abadi, tidak akan mengherankan jika dia memiliki kelabang raksasa dalam jumlah besar. Kalau saja bukan karena Yang Chen masih bersekongkol melawan ahli mistik abadi tertinggi di gurun ini, Yang Chen pasti sudah berbalik dan melarikan diri jauh. Untuk sesaat, sebuah kemungkinan tiba-tiba terlintas di benak Yang Chen. Mungkinkah ahli misterius ini juga ada di sini untuk formasi penyegel ini?
Di tengah padang pasir yang belum dicapai Yang Chen, ada seorang lelaki kekar yang tampak dalam masa keemasannya tengah mempelajari formasi di padang pasir itu sambil mengerutkan kening. Dari kabut tipis yang perlahan naik di sekelilingnya, orang dapat mengetahui bahwa dia adalah seorang ahli peri abadi. Zhao Qing berasal dari keluarga Zhao dan ahli dalam bermain serangga. Secara kebetulan, ia menemukan catatan lokasi formasi penyegelan di salah satu catatan leluhurnya. Entah mengapa, lokasi yang tertera di catatan itu sangat samar. Namun, dengan basis kultivasi Dewa Langit dan puluhan ribu kelabang raksasa yang dibesarkannya, ia segera menemukan lokasi formasi di area yang lingkarnya sekitar ratusan ribu mil. Yang mengejutkan Zhao Qing adalah jangkauan formasi penyegelan itu begitu luas, di luar dugaannya. Dari kejauhan di tepi gurun, dia dapat merasakan daya isap formasi itu pada indera keilahiannya. Kalau saja kultivasinya tidak mencapai puncak peri abadi, kesadaran ilahiyahnya mungkin telah terserap oleh formasi itu. Zhao Qing mulai mempelajari dengan saksama formasi yang ditinggalkan leluhurnya sambil berjuang melawan daya isap formasi tersebut. Namun, tak lama setelah ia mempelajarinya, kelabang-kelabang raksasa yang tersebar di pinggiran gurun mengirimkan pesan balasan. Seorang pria kecil benar-benar telah berlari ke padang pasir. Chapter 1692. Seorang kawan kecil di tahap abadi duniawi tidak sebanding dengan usaha Zhao Qing untuk menghadapinya. Hanya saja makhluk kecil ini tidak tahu apa yang baik untuknya dan malah membunuh beberapa kelabang raksasa. Zhao Qing sedikit marah dan segera memberi perintah kepada semua kelabang raksasa di daerah itu untuk membunuh cacing kecil itu. Formasi susunan penyegelan serupa dengan formasi susunan yang ia gunakan untuk menyegel beberapa binatang mengerikan. Zhao Qing tidak terlalu terkejut dengan hal ini. Bagaimanapun, semua yang dipelajarinya diwariskan dari para leluhurnya. Bahkan jika ada berbagai peningkatan selama bertahun-tahun, beberapa hal inti tidak akan berubah. Selama dia mempelajarinya selama jangka waktu tertentu, dia mungkin bisa mengungkap rahasia susunan ini. Susunan yang ditinggalkan oleh leluhurnya ini tampak seperti sudah ada entah berapa tahun yang lalu. Bahkan setelah sekian lama, susunan ini masih memiliki kekuatan yang begitu besar. Bahkan hampir dapat menyerap kesadaran spiritual seorang ahli surgawi abadi. Kekuatan susunan ini terbukti. Dia tidak tahu apa yang disegel, tetapi satu hal yang pasti. Di bawah susunan ini, setidaknya ada urat spiritual tingkat dewa surgawi yang mendukungnya. Kalau tidak, susunan sekuat itu tidak akan mampu bertahan sampai sekarang. Zhao Qing sangat berhati-hati. Jangankan mempelajari susunan itu, bahkan jika dia mempelajarinya dengan saksama, dia tidak punya sedikit pun niat untuk membuka segelnya. Untuk disegel oleh leluhurnya, itu pasti binatang iblis yang kuat yang bahkan tidak bisa dibunuh oleh leluhurnya. Bahkan jika dia adalah dewa surgawi puncak, dia tidak sombong sampai-sampai meremehkan segalanya. Klan Zhao selalu bersikap rendah hati dan berhati-hati. Klan Zhao sangat kuat. Sebagai anggota klan Zhao, Zhao Qing tentu tahu itu. Namun, ia tidak mengerti mengapa klan itu tidak berjuang untuk mendapatkan tempat di alam spiritual karena mereka begitu kuat. Sebaliknya, mereka bertahan dalam diam. Namun, para tetua di klan telah memberitahu bahwa banyak hal telah diatur oleh para leluhur. Selama dia naik ke alam abadi, dia secara alami akan mengetahui segalanya. Zhao Qing sudah berada di ambang kenaikan. Dia tidak terburu-buru. Selama dia tidak melakukan kesalahan, dia akan segera mengetahui banyak kebenaran. Karena susunan ini ditinggalkan oleh nenek moyang tertentu, pasti ada alasan mengapa susunan ini tidak dicatat secara terperinci. Zhao Qing tidak akan gegabah menghancurkan pengaturan leluhur. Dia hanya tertarik pada susunan penyegel itu sendiri. Yang Chen sangat tidak senang. Di sisi tujuannya, ada seorang guru dari keluarga Zhao yang sudah memimpin. Yang Chen juga sangat beruntung karena Master Klan Zhao tidak langsung menggunakan indera ilahinya untuk membuka segel. Sebaliknya, ia mengandalkan kultivasinya yang kuat untuk menahan hisapan formasi arai pada indera ilahinya. Bahkan tidak ada sedikit pun jejak indera ilahinya yang masuk ke dalam segel. Artinya, ahli mistik abadi tertinggi yang tersegel ini masih memiliki peluang untuk dikendalikan oleh Yang Chen. Sejumlah besar kelabang raksasa tanpa henti mengejar Yang Chen, memaksa Yang Chen terus-menerus dalam keadaan melarikan diri. Untungnya, meski begitu, Yang Chen masih mampu melepaskan indera keilahiannya dari waktu ke waktu, perlahan-lahan membuka segelnya. Di balik kelabang raksasa ini ada seorang ahli dewa surgawi tingkat puncak. Karena itu, Yang Chen tidak berani memprovokasi dan membunuh mereka begitu saja. Jika dewa surgawi tidak mematuhinya, Yang Chen harus menanggung akibatnya. Yang Chen tidak takut diburu, tetapi dia tidak ingin kesempatan untuk menghancurkan segelnya. Di tengah padang pasir, Zhao Qing masih mempelajari susunan penyegelan. Dalam sekejap mata, 2 tahun telah berlalu. Setelah dia akhirnya memahami sesuatu yang berguna dari formasi berskala besar itu, dia berhenti sejenak untuk beristirahat. Setelah itu, Zhao Qing menyadari bahwa hewan peliharaan kecilnya telah mengejar si kecil itu selama 2 tahun penuh tanpa hasil apapun. Namun, Zhao Qing tidak berniat untuk melenyapkan Yang Chen secara langsung. Bagaimanapun, Yang Chen telah berputar-putar di sekitar pinggiran gurun, jadi dia tidak dapat memengaruhi Zhao Qing sama sekali. Menurut dugaan Zhao Qing, Yang Chen pasti telah menemukan begitu banyak kelabang raksasa di sini dan menggunakan hewan peliharaan kecilnya sebagai mitra pelatihan untuk mengasah keterampilan melarikan diri. Kalau tidak, tidak ada cara untuk menjelaskan perilakunya yang berlama-lama di tepi gurun padahal dia jelas-jelas punya kesempatan untuk melarikan diri. Pintar sekali anak kecil ini, pikir Zhao Qing dalam hatinya dan tidak lagi memperdulikannya. Selama 2 tahun ini, tidak ada satupun hewan peliharaannya yang mati. Sebaliknya, semakin banyak hewan peliharaan yang mengejar si kecil itu. Jelaslah bahwa si kecil ini cukup pintar untuk mengetahui apa yang sedang dilakukannya. Bukankah pengalaman hidup dan mati seperti ini merupakan proses yang tak terelakkan yang harus diterima oleh seorang kultivator? Zhao Qing menoleh, dan langsung melupakan Yang Chen.
Setelah beristirahat sebentar, dia kembali memulai penelitiannya sendiri. Dia menemukan bahwa memang ada perbedaan besar antara spirit arai milik leluhurnya dan yang sedang dia pelajari saat ini. Sekarang setelah dia memiliki pemahaman yang sangat jelas tentang spirit arai, dia hanya perlu beberapa tahun paling lama untuk benar-benar memahami misteri spirit arai, dan kemampuannya untuk mengendalikan monster juga akan meningkat satu tingkat lagi. Zhao Qing, yang sedang asyik meneliti, tidak menyadari bahwa dalam beberapa tahun ini, Yang Chen telah mengitari padang pasir yang luas. Jumlah kelabang raksasa yang mengejar Yang Chen juga telah melebihi ribuan, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Adapun Yang Chen, setelah berputar-putar dalam lingkaran besar, dia secara bertahap mulai masuk lebih dalam ke pusat gurun. Dalam beberapa tahun berikutnya, meski sesekali dia menyadari kalau jarak Yang Chen ke padang pasir jauh lebih jauh dari sebelumnya, Zhao Qing hanya akan berharap bahwa ini karena Yang Chen punya lebih banyak pengalaman, dan basis kultivasinya jarang meningkat, jadi dia akan melakukan tindakan seperti itu. Bagaimanapun, selama dia tidak memasuki dalam radius 1000 mil dari lingkarannya, Zhao Qing tidak akan mengambil inisiatif untuk mencari masalah dengan junior dewa duniawi. Hewan peliharaan itu sudah cukup untuk membuat Yang Chen babak belur. Aura seorang ahli dewa surgawi adalah salah satu alasannya, tetapi alasan yang lebih penting adalah bahwa susunan penyegel di bawah kakinya tampaknya telah mengalami beberapa perubahan selama periode waktu dia mempelajarinya. Inilah kunci sebenarnya yang menarik perhatian Zhao Qing. Selama dia bisa memahami perubahan ini, dia akan mampu menguasai sepenuhnya susunan penyegel leluhur ini. Apa yang tidak diduga Zhao Qing sama sekali adalah bahwa perubahan pada susunan penyegelan itu disebabkan oleh makhluk abadi duniawi kecil yang bahkan tidak ia masukkan ke dalam matanya. Jumlah indera spiritual yang disuntikkan Yang Chen sudah cukup untuk membuka 70% segel. Dengan kecepatan ini, dalam waktu kurang dari 3 hingga 5 tahun, Yang Chen akan dapat membuka ahli klan iblis tadi kenal yang disegel. Harapan dan kesombongannya menyebabkan Zhao Qing akhirnya menuai apa yang ditaburnya. Sebelumnya, dia selalu berpikir bahwa perubahan dalam susunan itu disebabkan oleh keajaiban susunan leluhur, dan arah penelitiannya sudah salah. Ketika dia mendapati bahwa segel susunan penyegel itu tanpa sengaja telah terbuka sepenuhnya, dia pun menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Sayangnya, sudah terlambat baginya untuk menyadarinya. Susunan di bawah kakinya tiba-tiba runtuh, dan energi spiritual yang agung melesat ke langit, tidak menghilang untuk waktu yang lama. Chapter 1693. Pada saat ini, tidak ada gunanya memikirkan hal lain. Hal pertama yang perlu dilakukannya adalah terbang menjauh dari gundukan pasir yang runtuh itu. Energi spiritual itu tidak cukup untuk menakuti ahli puncak surga abadi karena itu hanya urat nadi spiritual yang telah ditekan untuk waktu yang lama dan tiba-tiba meletus. Namun, apa yang tersembunyi di baliknya sungguh mengerikan. Zhao Qing tahu betul bahwa urat spiritual ini adalah sumber energi spiritual dari formasi penyegelan. Awalnya, semua energi spiritual diserap oleh formasi penyegelan dan sebagian besar digunakan untuk memelihara binatang iblis misterius yang disegel. Namun, apa arti letusan tiba-tiba ini? Selain formasinya yang rusak dan segelnya terlepas, tidak ada penjelasan lain. Formasi penyegelan itu sebenarnya telah terurai tepat di bawah hidungnya tanpa suara. Dia sebenarnya sama sekali tidak menyadarinya. Implikasi dari hal ini secara langsung membuatnya sangat ketakutan. Yang lebih menakutkan adalah bahwa binatang iblis misterius yang disegel itu belum mengeluarkan sedikit pun auranya sampai sekarang. Bahkan dengan kekuatan puncak dewa surgawi milik Zhao Qing, dia tidak dapat mendeteksi jejaknya. Zhao Qing 100% yakin bahwa pusat formasi penyegelan itu berada tepat di bawah kakinya. Itu berarti, binatang iblis yang tersegel itu pasti berada tepat di bawah kakinya. Tetapi sekarang, dalam jarak 1000 mil, Zhao Qing tidak menemukan makhluk hidup lain selain hewan peliharaannya. Tidak hanya itu, setidaknya ada puluhan ribu kelabang raksasa sebagai hewan peliharaan dalam jarak 1000 mil tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda kelainan apapun. Hal yang tidak diketahui adalah yang paling menakutkan dan ini juga berlaku bagi para ahli surga abadi. Hal ini terutama berlaku ketika Zhao Qing tidak dapat menemukan petunjuk apapun meskipun telah menggunakan semua kemampuannya. Sebagai seorang ahli dewa langit, ada kalanya ia harus bersikap tegas. Keraguan dan keraguan yang tidak perlu bisa jadi merupakan awal dari bencana. Mungkin karena dia memiliki harga dirinya sendiri sebagai ahli puncak surga abadi dan merasa bahwa tidak banyak ahli di alam spiritual yang dapat mengancamnya. Setelah ragu-ragu sejenak, dia tidak segera melarikan diri. Saat Zhao Qing berencana mengemasi semua binatang peliharaannya dan membawa mereka pergi, sudah ditakdirkan bahwa ia tidak akan memiliki banyak kesempatan bertahan hidup. Sebenarnya, Yang Chen tidak memberinya pilihan. Bahkan jika Zhao Qing terbang menjauh saat energi spiritual meledak, dia tidak akan bisa lolos dari jangkauan serangan binatang iblis misterius itu. Saat formasi penyegelan dibuka, Yang Chen tahu apa binatang iblis yang disegel itu. Itu adalah naga bumi yang sangat besar, yang juga dikenal sebagai cacing tanah. Tubuh naga bumi telah terus-menerus diberi nutrisi oleh urat nadi roh tingkat surga abadi dalam jangka waktu yang lama, dan telah tumbuh sampai tahap yang tidak dapat dipercaya. Seluruh gurun memiliki radius puluhan ribu mil dan lebih dari setengahnya ditempati oleh naga bumi. Orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya naga bumi ini. Alasan mengapa Yang Chen bisa merasakan keberadaan formasi segel di tepi gurun adalah karena formasi segel itu sendiri telah didukung hingga titik ini oleh naga bumi yang tumbuh dengan pesat. Meskipun inti formasi penyegelan masih berada di bagian paling tengah, jangkauan formasi tersebut telah meluas secara paksa dari puluhan kilometer menjadi puluhan ribu kilometer. Bahkan jika Yang Chen menggunakan kecepatan maksimum pesawat ulang-alik terbang, itu tidak akan mencapai puluhan ribu mil dalam waktu sesingkat itu. Selain itu, kecepatan Zhao Qing jauh lebih cepat daripada pesawat ulang-alik terbang. Segunung daging langsung merobek bumi dan berdiri tegak di langit, lalu menghantam keras ke arah Zhao Qing yang tengah sibuk mengumpulkan hewan peliharaannya.
Suara cici terdengar cepat, puluhan sinar cahaya bangkit dari tubuh Zhao King dan menembus langsung ke tumpukan daging, lenyap tanpa jejak dalam sekejap mata. Tumpukan daging itu tampaknya tidak mampu menahan satu pukulan pun, bahkan sedikit perlawanan pun, saat dagingnya tertusuk. Puluhan cairan bening mengalir keluar dari luka tusuk itu. Ini adalah formasi pisau khusus milik Zhao King. Selama seseorang dikelilingi oleh formasi pisau, tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, tidak akan ada akhir lain selain diiris-iris menjadi beberapa bagian dalam formasi pisau tersebut. Ini adalah kepercayaan diri dan kekuatan Zhao King sebagai ahli surga abadi. Jadi bagaimana jika gunung daging itu besar, lihat saja betapa mudahnya memotong daging, hasil akhirnya hanya akan menjadi potongan-potongan daging cincang. Ukuran potongan daging juga tergantung pada suasana hati Zhao King. Namun, formasi pisau yang sangat dibanggakan Zhao King, menghilang tanpa jejak tidak lama setelah memasuki gunung daging. Belum lagi jejaknya, bahkan hubungan spiritual antara itu dan Zhao King telah sepenuhnya terputus. Zhao King sendiri tidak dapat lagi mengendalikannya. Situasi saat ini tidak memungkinkan Zhao King untuk mempertimbangkan apa yang telah terjadi pada formasi pisau itu. Gunung daging yang besar langsung menutupi langit, dan pada saat ini, gunung itu menghantam kepalanya dengan kuat. Saat jaraknya semakin dekat, Zhao King bisa merasakan kekuatan yang sangat mengerikan yang terkandung dalam tumpukan daging itu. Semua harta pertahanan digunakan oleh Zhao King pada saat ini, menciptakan bola cahaya melingkar dengan radius beberapa puluh kaki di sekitar tubuh Zhao King. Zhao King hanya punya waktu untuk melakukan semua ini sebelum gunung daging itu telah menghantam bola cahaya itu dengan keras. Suara renyah terdengar, seolah-olah balon telah meletus. Bola cahaya melingkar itu bahkan tidak bertahan sedetik pun sebelum langsung hancur. Tubuh Zhao King juga langsung terbanting ke padang pasir yang lembut oleh tumpukan daging itu, dan lenyap dalam sekejap mata. Zhao King yang langsung tenggelam dalam kegelapan, tak kuasa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah. Pada saat ini, dia akhirnya merasakan ketakutan yang mendalam. Apa sebenarnya gunung daging itu? Mengapa begitu kuat dan mengejutkan? Orang bijak tunduk pada keadaan. Zhao King mampu berkultivasi hingga ke puncak tahap surgawi abadi, jadi dia jelas merupakan ahli di antara para ahli. Pada saat ini, dia bahkan tidak memiliki sedikit pun harapan dalam benaknya. Bagaimana dia masih bisa peduli dengan hewan peliharaannya? Yang terpenting adalah bisa melarikan diri dengan selamat. Dalam sekejap mata, Zhao King sudah berada puluhan mil jauhnya. Namun, jarak ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan gunung daging yang besar itu. Zhao King sama sekali tidak santai. Dia terus-menerus menggunakan teknik Earth Escape, tidak berani mengambil napas sedikit pun. Ketika dia berada ribuan mil jauhnya, Zhao King akhirnya menghela napas lega. Tepat saat dia hendak melanjutkan melarikan diri, tubuhnya tanpa sadar terbang ke atas. Dalam keadaan sangat terkejut, Zhao King buru-buru menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki sekelilingnya. Namun, dalam jarak 1000 mil, ia tidak menemukan apapun selain pasir. Lebih jauh lagi, tampaknya tidak ada apa-apa sama sekali. Ketika ia menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki, itu sebenarnya hamparan kehampaan. Di tengah keterkejutan dan kebingungannya, pasir di sekitar tubuhnya tiba-tiba mulai terkompresi dengan hebat. Semua celah tampaknya telah sepenuhnya terkompresi dalam sekejap. Dalam sekejap mata, gurun dengan radius 1000 mil telah menjadi sepotong batu yang terkompresi dengan kuat. Kekuatan ketakutan yang ada di mana-mana langsung mengunci tubuh Zhao King dengan kuat di batu. Tidak peduli bagaimana Zhao King menggunakan teknik melarikan diri, dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya sama sekali. Jika seseorang mengamati dari atas langit, dengan mata yang masih bisa melihat menembus tanah, mereka pasti akan menemukan bahwa tanah baru saja melengkungkan sebagian dari sosok naga bumi. Setelah itu, Zhao King telah melarikan diri sejauh 1000 mil, tetapi dia langsung ditelan ke dalam perut mulut yang besar. Chapter 1694. Begitu Yang Chen membuka segel, dia berkomunikasi dengan kesadaran spiritual naga bumi. Yang mengejutkan Yang Chen adalah sebelumnya, baik itu serangga tua atau hai tua, mereka semua adalah pembudidaya ras monster, dan begitu mereka berkomunikasi, mereka dapat segera memberikan umpan balik yang jelas. Tetapi sekarang naga bumi itu berbeda, ia hanya memberi Yang Chen pikiran yang sangat bersahabat, tidak ada yang lain. Sekalipun Yang Chen mengirimkan seni rahasia transformasi, pihak lain bersikap acuh tak acuh, namun makna dari niat Yang Chen untuk berhadapan dengan Master Peri Abadi dijalankan dengan sangat teliti. Yang Chen menyaksikan semua kejadian ini dari jarak ribuan mil, tetapi meskipun kesadaran spiritualnya mencapai tingkat Yang Chen, benang kesadaran spiritual yang dipadatkan dari seni rahasia tiga kemurnian jatuh pada tubuh naga bumi, tidak dapat mendeteksi tubuh naga bumi. Jika bukan karena tubuh besar naga bumi yang mencakup puluhan ribu mil, Yang Chen hampir tidak akan percaya bahwa ada raksasa seperti itu di sana. Tidak ada tanggapan terhadap seni rahasia transformasi, dan segera Yang Chen menyadari bahwa naga bumi belum mencapai titik di mana pikirannya terbuka sepenuhnya. Mungkin karena segelnya terlalu panjang, sehingga menyebabkan degradasi, atau mungkin tidak berkembang sampai titik itu di awal. Alam naga bumi saat ini paling-paling sama dengan hewan peliharaan iblis biasa, dan hanya bisa berkomunikasi dengan kesadaran sederhana. Tidak perlu berpikir untuk berbicara, bahkan tidak sebaik Xiao Tian. Sebenarnya, situasi ini bisa dimengerti. Naga bumi bukanlah binatang iblis yang cerdas sejak awal. Di bawah nutrisi kekuatan spiritual yang sangat besar, sudah sangat sulit baginya untuk meningkatkan kekuatannya ke tingkat dewa mistik agung. Bahkan lebih sulit baginya untuk menjadi pintar dan cerdas. Selain itu, ia telah disegel untuk waktu yang tidak diketahui. Untungnya, Master Peri Abadi Puncak, karena suatu alasan, tidak membuka segelnya, dan bahkan tidak memasukkan sedikit pun kesadaran spiritual ke dalam formasi segel, sehingga Yang Chen hampir mengambil tawaran ini di depannya. Naga bumi secara alami bersikap baik pada Yang Chen, sedangkan Master Peri Abadi tidak beruntung.
Hanya dengan satu serangan, naga bumi memperlihatkan kepada Yang Chen kekuatan mengerikan yang tak tertandingi dari tubuhnya yang besar. Formasi pedang yang kuat itu dengan mudah menghancurkan pertahanan naga bumi, tetapi bagi naga bumi yang tubuhnya panjangnya puluhan ribu mil, formasi pedang kecil itu bahkan tidak dapat menembus kulitnya, dan langsung tertancap di dagingnya, tidak dapat bergerak. Tidak peduli seberapa kuatnya harta karun ajaib itu, tidak akan ada gunanya jika terpisah dari akal sehat tuannya. Ketika naga bumi membuka mulutnya, ia menutupi radius 1000 mil. Ia tidak hanya menelan ahli dewa langit puncak, ia juga menelan semua kelabang raksasa yang tersebar di sekitar area tersebut. Yang Chen tidak punya permusuhan dengan ahli dewa langit itu, dan Yang Chen tidak akan punya niat untuk membunuh bahkan sebelum mereka bertemu. Oleh karena itu, ahli itu masih hidup. Namun, kelabang raksasa itu tidak seberuntung itu. Puluhan ribu kelabang raksasa, yang mendekati level Earth Immortal, hanyalah pelengkap yang hebat bagi Earth Dragon. Satu gigitan saja tidak cukup, jadi ia membuka mulutnya dan menghisap. Kelabang-kelabang raksasa yang tersebar di sekelilingnya tanpa sengaja ditelan bersama dengan sejumlah besar pasir. Dalam sekejap mata, kawanan kelabang raksasa yang mengejar Yang Chen dengan arogan berubah menjadi daging di piring naga bumi. Tidak ada satupun yang lolos. Zhao Qing, yang terperangkap dalam bola batu dan tidak dapat bergerak, mengerahkan seluruh kekuatannya, tetapi dia tetap tidak dapat bergerak sedikitpun. Teknik melarikan diri yang telah berhasil ratusan kali di masa lalu, kini sama sekali tidak berguna. Di dalam bola batu yang sekeras baja ini, sudah merupakan belas kasihan naga bumi bahwa Zhao Qing tidak mati. Tidak perlu memikirkan hal lain. Segera, di bawah perintah Yang Chen, bola batu yang melilit Zhao Qing dikirim ke Yang Chen. Kemudian, bola batu itu dikupas lapis demi lapis, dan segera, kepala Zhao Qing pun terungkap. Dan tas Qiankun milik Zhao Qing juga dikirim ke tangan Yang Chen. Siapa yang mengira bahwa di saat ceroboh, akan ada perahu layar di selokan. Saat dia melihat Yang Chen, Zhao Qing tahu identitas Yang Chen. Pria kecil tingkat manusia abadi ini jelas merupakan mainan kecil yang dikejar hewan peliharaannya. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan bertemu dalam keadaan seperti itu. Namun, Zhao Qing tidak mau menerima ini. Begitu dia membuka mulutnya, dia dengan jelas mengungkapkan kemarahannya. Apa yang dia katakan adalah kebenaran. Jika dia tahu Yang Chen ada di sini, dia akan segera keluar untuk membunuh Yang Chen secara langsung. Ini pasti tidak akan terjadi. Sayangnya, semua orang ingin makan obat karena menyesal, tetapi tidak ada tempat untuk membelinya. Senior, jangan khawatir. Di jalur kultivasi, tidak ada jalan yang mulus. Selalu ada pasang surut. Yang Chen tidak peduli dengan sikap Zhao Qing. Yang ingin dia ketahui adalah identitasnya, dan mengapa dia melakukan perjalanan khusus ke sini. Kita harus tahu bahwa dia telah tinggal di inti formasi penyegelan selama lebih dari 10 tahun. Jika dia mengatakan tidak ada hubungannya dengan formasi itu, siapa yang akan percaya? Ucapan Yang Chen tidak membuat Zhao Qing merasa lebih baik. Sebaliknya, dia mendengus dingin. Setelah dipermalukan oleh seorang junior manusia abadi, jika bukan karena kenyataan bahwa ia tidak punya pilihan, Zhao Qing pasti sudah bergerak. Saya belum menanyakan nama senior. Kata-kata Yang Chen sangat sopan, tetapi bawahannya sama sekali tidak sopan. Mereka telah membuka tas Qiankun milik Zhao Qing dan perlahan-lahan membolak-balik barang-barang milik orang ini. Dalam keheningan Zhao Qing, Yang Chen dengan cepat membolak-balik beberapa item yang dapat membuktikan identitas Zhao Qing. Kemudian, senyum terkejut muncul di wajahnya. Aku bisa menghabiskan sepatu besi dalam pencarian yang sia-sia, tapi secara kebetulan aku menemukannya. Yang Chen tidak tahu bagaimana cara merayakan keberuntungannya. Siapa yang mengira bahwa saat dia membuka segel dan memperoleh seorang ahli Grand Supreme Mystic Immortal, dia juga akan menemukan seorang anggota keluarga Zhao, dan seorang yang hebat. Dia berada di puncak alam abadi langit. Kultivasinya saja sudah cukup untuk membuat keluarga Zhao memperlakukannya seperti leluhur. Agaknya, dia tahu banyak hal. Satu-satunya yang disayangkan adalah kultivasi pihak lain terlalu tinggi. Baik itu kekuatan spiritual maupun indera spiritual, itu jauh lebih tinggi daripada Yang Chen. Tidak mudah untuk mendapatkan informasi darinya. Dengan pikiran sederhana, naga bumi, Yang Chen, dan Zhao Qing, yang baru saja dibebaskan, ditelan dalam satu tegukan. Di dalam perut naga bumi, Yang Chen tidak perlu khawatir akan terjadi kecelakaan apapun. Bahkan jika ada beberapa hal, dia bisa mengatakannya tanpa khawatir. Jika pihak lain tersebut bukan anggota keluarga Zhao, Yang Chen paling-paling hanya akan mengajukan beberapa pertanyaan sederhana dan mencari kesempatan untuk membebaskannya. Tetapi karena dia adalah ahli dari keluarga Zhao, maka Yang Chen tidak dapat disalahkan karena bersikap kejam. Apa yang sedang kamu lakukan? Zhao Qing dari keluarga Zhao menyaksikan dengan ngeri saat Yang Chen memotong anggota tubuhnya tanpa ragu-ragu, dan kemudian melumpuhkan kultivasinya. Kebencian di hatinya mencapai puncaknya, tetapi yang terjadi selanjutnya adalah rasa takut yang mendalam. Seberapa besarkah yang bisa diperoleh seorang junior abadi duniawi dari seorang ahli alam abadi langit yang berada di puncak? Kultivator manapun akan mengerti bahwa Zhao Qing sudah memikirkan hal ini, tetapi dia tidak menyangka Yang Chen begitu kejam. Dia sebenarnya tidak ingin memberinya kesempatan untuk membalas. Chapter 1695. Saat Yang Chen meninggalkan gurun, tempat itu sama sekali tidak terlihat seperti gurun. Hal terakhir yang didengar Zhao Qing adalah Yang Chen berbisik di telinganya, setiap ketidakadilan ada pelakunya, dan setiap utang ada debiturnya. Yang Chen dan keluarga Zhao adalah musuh bebuyutan. Yang Chen tidak merasa tertekan menerima karma ini. Namun, kegigihan ahli dewa langit dari keluarga Zhao ini melampaui harapan Yang Chen. Mudah sekali menghancurkan kultivasi seseorang, tetapi sangatlah sulit untuk membuka hati seseorang. Meskipun Zhao Qing tidak memiliki kultivasi dewa langit, ia masih memiliki keinginan dewa langit. Akibatnya, hipnosis Yang Chen tidak memiliki efek penuh padanya.
Tentu saja, itu tidak berpengaruh sama sekali. Paling tidak, ketika Yang Chen menghancurkan lawannya hingga hampir pingsan, dia masih berhasil mendapatkan beberapa informasi. Orang ini tidak menjawab lokasi spesifik keluarga Zhao sampai dia meninggal, tetapi Yang Chen tahu bahwa keluarga Zhao mengendalikan aliansi pembudidaya nakal. Sejujurnya, Yang Chen tidak tahu banyak tentang keluarga Zhao. Bahkan Zhao King sendiri tidak tahu tujuan keluarga Zhao, jadi tidak perlu memberitahu Yang Chen. Selain beberapa buku kultivasi, tas Qiankun milik orang ini juga berisi beberapa barang yang dibelinya dari berbagai tempat. Dari sini, Lin Fan dapat mengetahui beberapa aktivitasnya. Tentu saja, Yang Chen tidak akan melakukan hal-hal ini sendiri. Sekarang Sekte Langit Misterius adalah pemimpin Sekte Dao, Yang Chen tidak perlu melakukan apapun. Namun, dia masih harus merencanakan bagaimana menyerahkan barang-barang Zhao King kepada Sekte Langit Misterius. Lagi pula, Yang Chen, yang asli masih berada di Istana Cunyam untuk memurnikan pil dalam pengasingan, bukan? Selain itu, ada satu benda lagi di tubuh Yang Chen. Itu adalah gelang berwarna merah marun. Selain bentuknya agak bundar, ukirannya juga sangat kasar. Tidak terlalu menarik perhatian. Jika seseorang pernah melihat adegan naga bumi menyiksa Zhao King, mereka pasti akan bertanya-tanya mengapa gelang Yang Chen berwarna sama dengan naga bumi. Gelang ini bertransformasi dari naga bumi raksasa. Naga bumi abadi mistik agung pasti mampu mengendalikan tubuhnya sepenuhnya. Bahkan jika kecerdasannya tidak berkembang, akan mudah baginya untuk berubah menjadi gelang. Naga bumi masih dalam bentuk binatang iblis, dan sangat kuat. Yang Chen tentu saja tidak bisa melepaskannya. Dia harus menjaganya di sisinya dan mengendalikannya setiap saat. Tidak ada yang akan menolak pengawal dewa mistik tertinggi, bukan? Ada keuntungan lain membawa serta naga bumi, yaitu berat tubuhnya yang besar hampir sebanding dengan berat botol-botol murni di kebun herbal. Ketika Yang Chen menggunakan identitas Liu Xiang, tidaklah baik untuk menggunakan taman obat botol murni pada sembarang waktu dan tempat, sehingga bahkan teknik pemurnian tubuh orang kuat sorban kuning yang biasa pun terhenti. Sekarang setelah dia memiliki gelang naga bumi, dia bisa menebus penyesalannya ini. Untuk menutupi semua yang terjadi di sini, Yang Chen bahkan membiarkan naga bumi langsung membuka mulutnya dan menelan sebidang besar gurun pasir beserta urat nadi spiritualnya. Dengan cara ini, tidak akan ada jejak pertempuran yang tersisa di sini. Bahkan jika seseorang datang untuk menyelidiki, mereka tidak akan menemukan petunjuk apapun. Di sisi lain, karena naga bumi telah menelan puluhan ribu kelabang raksasa yang mendekati tingkat bumi abadi, ditambah padang pasir yang luas, butuh waktu lama untuk mencernanya, jadi dia terlalu malas untuk bergerak. Yang Chen secara alami memberinya rasa kedekatan. Berada di tubuh Yang Chen adalah hal yang tepat untuk kultivasi. Naga bumi memiliki naluri untuk melindungi indera spiritual. Bahkan indera spiritual Yang Chen tidak dapat menemukan jejak naga bumi dari jarak dekat. Sekarang setelah berubah menjadi gelang, itu tidak akan menarik perhatian orang lain. Diperkirakan hanya orang-orang di sekitar Yang Chen yang akan memperhatikan bahwa ada hiasan tambahan di tangan Yang Chen, tetapi tidak seorang pun akan mengira bahwa gelang ini benar-benar hidup. Sekarang, Yang Chen benar-benar tidak takut pada apapun. Dengan pengawal naga bumi di level dewa tertinggi Xuan, selama dia tidak dikepung oleh beberapa dewa tertinggi Xuan, Yang Chen akan selalu memiliki kesempatan untuk melarikan diri atau bahkan melawan musuh. Naga bumi tidak memiliki kecerdasan, jadi ia tidak memiliki nama dan tidak dapat berbicara. Hal ini sudah sepantasnya. Yang Chen memperlakukan naga bumi sebagai hewan peliharaannya, dan ketika waktunya tepat, ia akan memberikannya kepada salah satu wanita di sekitarnya. Dalam sekejap mata, 30 tahun telah berlalu. Yang Chen membuka segel seorang ahli tanpa diketahui siapapun. Pada saat yang sama, ia juga membunuh seorang ahli dewa langit dari keluarga Zhao dan menemukan beberapa petunjuk. Sudah waktunya untuk kembali dan berencana memberikan barang-barang ini kepada Sekte Xuantian sehingga mereka dapat menyerang dan menerobos garis pertahanan musuh. Liu Xiang, seorang murid biasa dari Istana Cunyang yang telah keluar selama 30 tahun, kembali ke sekte dengan cara yang sangat sederhana dan mulai berkultivasi dalam pengasingan. Tidak ada yang terlalu memperhatikan hal lain. Secara alami, Yang Chen kembali ke identitas aslinya dan muncul di depan semua orang. Selama pengasingan ini, Yang Chen memurnikan pil sumsum 5 putaran lainnya. Jumlahnya lebih dari 100 pil, yang cukup untuk dikonsumsi Menara Wanbao dalam waktu lama. Selanjutnya, Yang Chen secara alami tidak hanya dapat memurnikan pil sumsum, tetapi juga mengubahnya menjadi jenis pil lain yang dibutuhkan semua orang. Pil penampilan merupakan pil yang diimpikan oleh hampir semua kultivator wanita di dunia fana. Di dunia spiritual, karena pil revolusi kedua yang disempurnakan Yang Chen tidak cukup efektif untuk memenuhi kebutuhan para kultivator wanita di dunia spiritual, maka tidak ada pasar untuknya. Tetapi ini tidak berarti bahwa para kultivator wanita yang telah menggunakan pil penampilan atau mendengar tentang pil penampilan akan melupakannya. Menerobos kerana alkimia adalah satu hal bagi Yang Chen, tetapi saat senggang, Yang Chen masih perlu memurnikan beberapa pil penampilan revolusi keempat dan kelima untuk memenuhi kebutuhan kultivator wanita. Yang Chen sekarang sudah sangat familiar dengan penyempurnaan pil sumsum 5 revolusi. Untuk pil penampilan, yang sedikit lebih mudah, hampir tidak ada yang dapat membingungkan Yang Chen. Satu-satunya hal yang perlu dipertimbangkan adalah bahan obatnya harus cukup tua untuk memberikan efek yang lebih baik. Di dunia spiritual, mungkin tidak kekurangan ramuan yang usianya lebih dari 10.000 tahun atau bahkan lebih lama. Ini bukan dunia fana. Para kultivator akan naik pangkat setelah lebih dari 1.000 tahun, paling lama 2.000 tahun. Biasanya, di dunia spiritual, bahkan para jenius dengan bakat yang baik harus bertahan selama 3.000 hingga 4.000 tahun. Memang ada banyak ramuan yang dikumpulkan oleh sekte. Sejujurnya, menurut teknik pemurnian pil penampilan, Yang Chen memurnikan 2 tungku pil penampilan, satu untuk revolusi keempat dan satu untuk revolusi kelima.
Meskipun Yang Chen sekarang dapat memurnikan pil obat kelas 6, Yang Chen masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan yang terbaik. Para wanita, dia selalu harus membiarkan mereka memiliki sedikit harapan. Resep pil dari pil penampilan, Yang Chen menyimpannya untuk dirinya sendiri dan tidak pernah menjualnya. Yang Chen mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah sedikit modal baginya untuk menghidupi keluarganya, dan tidak ada seorang pun yang keberatan dengan ini. Kali ini, Yang Chen mengeluarkan pil penampilan ini, hal pertama yang harus dilakukan adalah memenangkan dua sekte, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Tentu saja, sebagian besar kultivator wanita sangat tertarik dengan ini. Chapter 1696. Bukannya tidak ada seorang pun di dunia spiritual yang telah memurnikan pil penampilan yang serupa. Bahkan tidak hanya di dunia spiritual, tetapi juga di dunia fana dan dunia abadi, ada orang-orang yang mencintai keindahan, dan ada banyak pil penampilan yang serupa. Namun, tidak semua orang dapat memurnikan pil yang sama efektifnya dengan milik Peri Change. Perlu diketahui bahwa Peri Change juga menghabiskan banyak upaya untuk mendapatkan resep pil seperti itu dari Tuan Tua. Awalnya, itu untuk digunakan oleh Dewa Emas Prinsip Agung. Bahkan jika Yang Chen telah menyederhanakannya, itu masih luar biasa bagi para kultivator wanita di dunia fana dan dunia spiritual. Tidak hanya satu atau dua alkemis yang melihat kebutuhan para kultivator wanita. Bahkan banyak alkemis di sekolah danding telah memurnikan pil penampilan. Di dunia fana, meskipun pil obat ini tidak semenarik pil penampilan milik Yang Chen, yang dapat mempertahankan penampilan seseorang tidak berubah selama ribuan tahun, namun efeknya tidak sebaik pil penampilan Yang Chen, dan pil ini juga dapat mempertahankan penampilan seseorang tidak berubah selama 400 atau 500 tahun. Alam para kultivator di dunia spiritual secara umum telah mengalami kemajuan, dan pengaruh pil obat di dunia fana masih jauh dari kata mampu mengimbangi. Bahkan jika ada revolusi keempat, kelima, atau bahkan keenam atau ketujuh, paling banter hal itu hanya dapat membiarkan para kultivator wanita mempertahankan penampilan mereka selama beberapa dekade. Adapun untuk mencapai peremajaan pil penampilan Yang Chen di dunia fana, itu sama sekali tidak mungkin. Belum lagi pil obat milik orang lain, bahkan pil penampilan Yang Chen, dengan bahan obat asli yang sama, mustahil bisa memberikan efek peremajaan seperti itu. Penuaan merupakan kecenderungan umum, yang tidak dapat diatasi dengan pil obat belaka, kecuali jika cukup banyak kekayaan alam yang dapat ditemukan untuk mengatasinya. Yang Chen memahami betul hal ini, maka dari itu, ketika menyempurnakan kali ini, dia sengaja menambahkan bahan mentah ke dalam resep pil penampilan. Sebenarnya itu bukan bahan obat, itu hanya bunga dari tubuh utama Azu di taman obat. Tubuh utama Azu adalah pohon persik. Kemudian, setelah Yang Chen menemukan buah persik abadi milik Dewa Kutub Selatan Weng, biji buah persik tersebut diserap oleh Azu. Buah persik dari Dewa Weng Kutub Selatan sungguh yang terbaik untuk mengisi kembali vitalitas dan saripati seseorang, bahkan Azu pun punya sebagian khasiat ini. Pohon persik berbunga, dan setelah bunganya layu, bunga-bunga itu secara alami jatuh ke tanah. Di kebun herbal, bunga-bunga itu kembali ke kebun herbal dan menjadi pupuk untuk menyuburkan kebun herbal. Namun, Yang Chen meminta Azu untuk menyimpan semua kelopaknya. Kelopak bunga itu berisi napas buah persik abadi. Meskipun esensi kekuatan hidup yang terkandung di dalamnya tidak cukup untuk mengubah akar spiritual yang diperoleh, itu dapat digunakan di dunia spiritual. Setelah penyempurnaan revolusi keempat atau kelima, itu dapat digunakan untuk menebus esensi yang hilang dari beberapa kultivator, dan itu hampir tidak dapat mencapai efek memulihkan kemudahan seseorang. Kala itu, burung bangau abadi dan rusa sika milik Dewa Kutub Selatan Weng telah menempatkan buah persik abadi di dunia fana, sementara yang lain telah meninggalkannya di alam roh. Konon buah persik abadi di alam roh telah bertunas dan tumbuh menjadi pohon besar. Setelah masa sibuk ini, Yang Chen juga ingin pergi ke sana dan memanen seluruh pohon persik peri. Saat itu, ia percaya bahwa efek dari pil penampilan akan lebih kuat. Yang Chen mengemas semua pil penampilan secara terpisah. Setiap pil penampilan dipadukan dengan botol giok bening yang diukir dengan susunan penyegel. Penampilan ini saja dapat meningkatkan harga keseluruhan hingga 30%. Dalam beberapa tahun terakhir, dunia spiritual pada dasarnya tenang dan tidak ada liku-liku, tetapi Yang Chen tahu bahwa kedamaian ini akan segera hancur. Dalam 1000 tahun, dunia spiritual akan datang. Yang bisa dilakukan Yang Chen adalah berusaha sekuat tenaga membangun dirinya dan istana Chunyang sebelum kesengsaraan itu, dan berada dalam posisi tak terkalahkan terlebih dahulu. Setelah tinggal di sekte selama beberapa saat, Yang Chen keluar lagi dan langsung menuju ke Pulau Abadi Giok Hijau. Apa ini? Melihat botol giok yang sangat indah yang dikeluarkan Yang Chen, si Sanshan bersandar di lengan Yang Chen, mengambilnya di tangannya dan melihatnya dengan saksama sebelum bertanya dengan malas. Saat ini, si Sanshan tidak memiliki sikap dingin seperti peri plum dingin di mata orang luar. Wajahnya penuh dengan rona merah yang berseri-seri. Dia dipeluk oleh Yang Chen dari belakang. Dia hanyalah seorang wanita muda yang cerdas, bukan peri plum dingin dalam pikiran orang-orang. Pil penampilan kelas 5, Yang Chen menjawab sambil tersenyum, membenamkan kepalanya di belakang leher si Sanshan, dengan lembut mencium aroma harum istrinya, ini hadiah untuk orang tuamu agar mereka tersanjung. Saat masih di dunia fana, karena si Sanshan diabaikan di sekte, Yang Chen pernah marah besar. Setelah si Sanshan mengetahuinya, dia semakin berbakti kepada suaminya. Sekarang setelah dia mendengar bahwa suaminya yang memberikan wajahnya, ada ledakan kehangatan di hatinya. Dia berbalik dan berinisiatif untuk mencium Yang Chen. Baru beberapa hari setelah Yang Chen dan si Sanshan berkumpul, Yang Chen dan si Sanshan datang ke Lord of Tantai yang asli bersama-sama. Kemudian, di bawah pengenalan Dewa Tantai, mereka bertemu dengan penguasa Pulau Abadi Giok Hijau saat ini. Dengan identitas Yang Chen di dunia spiritual, tanpa pengenalan karakter seperti penguasa Tantai, jika dia ingin bertemu langsung dengan penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau, dia bahkan tidak perlu memikirkannya.
Bahkan jika si Sanshan adalah murid dari Green Jade Immortal Island, dia tidak mendapatkan perlakuan seperti ini. Bagaimanapun, si Sanshan baru naik pangkat selama lebih dari 100 tahun. Junior yang paling lembut pun masih jauh dari kata memenuhi syarat. Penguasa pulau saat ini juga tampak seperti wanita cantik setengah baya. Basis kultivasinya sudah berada di tingkat pertama Dewa Langit. Dia dalam masa keemasannya, dan tidak ada tanda-tanda penuaan. Namun, di antara para tetua di sampingnya, setidaknya ada 3 orang yang berpenampilan seperti wanita tua dengan kulit ayam dan rambut burung bangau. Ini adalah pil penampilan kelas 5. Sang penguasa pulau tampaknya tidak perlu menggunakan pil penampilan untuk saat ini, jadi dia langsung menyerahkan pil penampilan kepada salah satu dari 3 tetua. Pihak lain mengambil botol giok dan menggosoknya lama sebelum dia mengangkat kepalanya dan bertanya dengan beberapa keraguan. Ya, ini adalah pil penampilan kelas 5 yang disempurnakan oleh junior generasi muda ini sendiri. Di hadapan tokoh-tokoh tingkat tua dari Pulau Abadi Giok Hijau, Yang Chen juga sangat sopan. Pertama, itu karena etiket generasi muda. Kedua, 3 orang tua di depannya adalah juru bicara iklan terbaik untuk pil penampilannya. Orang-orang yang dapat membawa manfaat bagi dirinya, Yang Chen biasanya sangat sopan. Saya sudah makan banyak pil penampilan, tetapi dalam situasi wanita tua itu, tidak ada banyak perbedaan apakah saya makan lebih banyak atau lebih sedikit, kecuali jika basis kultivasi saya dapat melangkah lebih jauh. Tetua perempuan itu tidak begitu percaya pada pil obat Yang Chen. Meskipun dia pernah mendengar nama Yang Chen, bagaimanapun juga, Yang Chen hanyalah seorang alkemis tingkat 5. Bahkan alkemis tingkat 6 dan 7 pun tidak dapat melakukannya, seorang alkemis tingkat 5, dia benar-benar tidak berani berharap banyak. Sekalipun Yang Chen adalah pemimpin di antara para alkemis tingkat 5, tidak ada alkemis tingkat 5 yang lebih kuat daripada Yang Chen, tetapi Yang Chen tidak dapat dibandingkan dengan alkemis tingkat 6 atau 7 yang sebenarnya. Kalau bukan karena pil penampilan Yang Chen di dunia fana, para kultivator wanita di dunia akan berbondong-bondong mendatanginya, diperkirakan orang-orang ini bahkan tidak akan tertarik padanya. Baiklah, wanita tua ini akan mempertaruhkan nyawanya untuk menemani pria itu dan mencoba pil penampilan kelas 5 milikmu. Baru saja, sepertinya dia telah membuat ledakan emosi. Setelah emosi itu, tetua perempuan itu membuka botol giok dan mengeluarkan pil penampakan tanda naga kelas 5 dan mengirimkannya ke mulutnya. Semua orang menatap tetua perempuan itu dengan gugup, menunggu efek obatnya bekerja. Chapter 1697. Semua kultivator wanita berharap Yang Chen bisa menemukan pil penampilan yang sama efektifnya dengan dunia fana, tetapi sebagian besar kultivator wanita yang hadir tidak optimis bahwa Yang Chen benar-benar bisa menemukannya. Mereka yang benar-benar percaya pada Yang Chen, selain Yang Chen sendiri, adalah istri Yang Chen, si Sanshan, dan penguasa Tantai. Para anggota tingkat tinggi dari Pulau Abadi Giok Hijau telah melihat berapa banyak ahli alkimia yang telah menemukan pil penampilan, ada ahli alkimia tingkat 6 dan 7, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang benar-benar telah bekerja untuk orang-orang di wilayah mereka. Sejujurnya, ini bukan lagi pertanyaan tentang berapa banyak putaran pil obat yang bisa dimurnikan, ini murni masalah bahan mentah. Si Sanshan adalah istri Yang Chen. Meskipun semua orang di dunia tidak percaya pada Yang Chen, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Penguasa Tantai terlalu sering berurusan dengan Yang Chen ketika dia berada di dunia fana dan tahu bahwa Yang Chen tidak akan berbohong dalam situasi ini. Dan dari lubuk hati Tuan Tantai, dia juga berharap Yang Chen benar-benar akan menemukan pil penampilan ini. Bagaimanapun, Tuan Tantai juga akan mengalami hari ketika dia terlihat tua. Tetua perempuan itu telah meminum pil obat selama hampir setengah jam, dan tampaknya tidak ada perubahan. Namun, tetua perempuan itu tidak berbicara, hanya memejamkan mata untuk memurnikan kekuatan obat. Tidak ada yang berbicara, mereka hanya menunggu dengan tenang. Akhirnya, tetua perempuan itu perlahan membuka matanya, dan matanya penuh dengan keterkejutan yang luar biasa. Setelah menarik napas panjang, dia berdiri. Benar saja, itu tidak ada gunanya. Kedua tetua wanita tua yang menonton di pinggir lapangan merasa kecewa di dalam hati mereka. Mereka mengira Yang Chen, seorang ahli alkimia yang berbeda, bisa membawa beberapa kejutan bagi semua orang, namun mereka tidak menyangka hasilnya masih seperti ini. Benar saja, dia adalah ahli alkimia terkuat dalam 1000 tahun terakhir. Berbeda sekali dengan kekecewaan kedua tetua di sampingnya, setelah meminum obat itu, wajah tetua perempuan itu dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. Saat dia membuka mulutnya, dia memuji dengan keras. Begitu tetua perempuan itu berbicara, semua orang tercengang. Pandangan mereka semua terfokus pada wajah tetua perempuan itu, ingin melihat apakah dia telah melakukan kesalahan. Itu jelas tidak efektif, jadi mengapa orang yang lebih tua berkata demikian? Tanpa menunggu orang yang lebih tua menjelaskan, semua orang tiba-tiba menemukan perbedaan kecil. Dibandingkan dengan keadaannya sebelumnya yang bagaikan lilin yang tertiup angin, kulit wajah orang tua itu jelas sedikit lebih bercahaya. Benar saja, orang tua itu memancarkan perasaan penuh vitalitas dan kekuatan. Seolah-olah tubuhnya yang tua mengandung jiwa muda yang tumbuh seperti benih, mencoba melepaskan diri dari belenggu kulit tuanya dan berjuang keluar. Ini, apa yang terjadi? Bahkan penguasa pulau tertarik dengan perubahan pada tubuh tetua itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Orang tua itu sudah terlalu lama berada dalam kondisi ini. Butuh waktu beberapa lama agar efek obatnya bekerja sepenuhnya. Sebagai seorang ahli alkimia, Yang Chen berdiri di samping dan mulai menjelaskan, saat junior ini memurnikan pil, dia pada dasarnya mengendalikan periode waktu ini. Melihat para tetua lainnya hendak berbicara, dia tersenyum dan menambahkan, percayalah, kamu tidak akan pernah ingin tiba-tiba mendapatkan kembali masa mudamu, itu hanya akan membuang-buang efek obat. Awalnya, para tetua ingin menanyakan pertanyaan seperti itu, tetapi Yang Chen mengatakannya terlebih dahulu, menahan kata-kata mereka di dada, membuat mereka sangat tidak nyaman.
Mereka ingin bertanya mengapa, tetapi mereka takut jika mereka membuka mulut, mereka akan menunjukkan ketidaktahuan mereka. Itu akan sangat memalukan. Jika Anda ingin mendapatkan kembali kemudahan Anda dalam waktu singkat, maka Anda harus merangsang efek pengobatan. Yang Chen tidak membiarkan semua orang menunggu terlalu lama. Setelah beberapa saat kebingungan, ia segera melanjutkan penjelasannya. Bagian dari efek obat ini dapat membuat seorang kultivator di tahap awal surga abadi mempertahankan penampilan awet mudanya selama sekitar 3 hingga 500 tahun. Kalau berubahnya pelan-pelan, paling lama 2 bulan, pelan-pelan dia akan kembali muda, sebaliknya. Yang Chen tidak perlu berkata apa-apa lagi, semua orang bisa mengerti. Selama dia menjalani pemulihan yang lambat selama 2 bulan, dia akan mampu mempertahankan 3 hingga 500 tahun masa mudanya. Dan harga yang harus dibayar untuk segera mendapatkan kembali masa mudanya adalah kehilangan 3 hingga 500 tahun masa muda. Apakah perlu menghitung akun ini? Belum lagi seorang kultivator yang umur hidupnya mencapai ribuan tahun, orang awam pun pasti tahu cara memilihnya. Di antara mereka yang hadir, diperkirakan hanya si Sanshan yang tidak begitu terkejut. Teknik pemurnian tubuh yang dia kembangkan diturunkan oleh peri Chang'e. Tanpa pil penampilan, dia tidak perlu khawatir menjadi tua dalam ribuan tahun. Lagi pula, apakah dia tidak tahu kebiasaan Yang Chen? Hal-hal terbaik pasti akan disediakan untuk orang-orangnya sendiri. Mereka yang menyanjungnya jelas lebih rendah derajatnya. Bahkan penguasa Tantai, yang selalu percaya bahwa Yang Chen mampu memurnikan pil penampilan, tidak dapat menahan rasa gembiranya. Jika berhasil pada tetua alam surga abadi, itu berarti dia bisa mempertahankan penampilan awet mudanya di alam spiritual. Bagi seorang wanita, ini adalah hal yang paling membahagiakan. Yang Chen berkata bahwa butuh waktu sekitar 2 bulan untuk menunjukkan efeknya secara penuh. Semua orang adalah ahli dalam kultivasi, jadi tidak ada yang mendesaknya dan hanya menunggu dengan tenang. 2 bulan hanyalah setetes air di lautan bagi para pembudidaya, dan itu akan berlalu dalam sekejap mata. Selama 2 bulan itu, penampilan si sulung berubah hampir setiap hari, dan ia tampak bertambah muda 1 tahun setiap harinya. Dengan perubahan yang hampir terlihat ini, senyum di wajah tetua perempuan itu tidak pernah berhenti. Senyum percaya diri yang dipadukan dengan kulit dan penampilan yang lebih muda membuatnya memancarkan pesona yang unik. Di bawah pandangan semua orang, seorang wanita tua, hanya dalam waktu 2 bulan, berubah menjadi wanita cantik di masa mudanya, hari demi hari, jam demi jam. Vitalitas muda yang terpancar dari tubuh tua sedikit demi sedikit, membuat orang tidak ragu lagi dengan keajaiban pil obat Yang Chen. Dari penguasa pulau hingga para tetua pulau abadi Giok Hijau, ketika mereka mendengar berita ini, mereka hampir sangat gembira. Selama bertahun-tahun di alam spiritual, belum pernah ada pil obat yang dapat membuat kultivator wanita benar-benar gila. Sekarang, alkemis jenius Yang Chen dari Istana Chunyang telah memurnikan pil obat seperti itu. Ini dapat dikatakan sebagai hadiah terbaik dari surga. Satu-satunya hal yang dikhawatirkan semua orang adalah jumlah pil obat Yang Chen, apakah mereka bisa mendapat giliran dan berapa harga yang harus mereka bayar. Lagi pula, Yang Chen berkata di awal bahwa bahan baku untuk memurnikan pil penampilan ini sangat langka, dan jumlahnya harus dibatasi. Bukan hal yang mudah untuk mendapatkan pil penampilan ini dari Yang Chen. Pada titik ini, Yang Chen tidak pernah menyembunyikannya. Pil penampilan di dunia fana adalah sumber pendapatan besar bagi Menara Wanbao, bahkan di alam spiritual. Chapter 1698. Di hadapan para pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau yang tidak begitu mengenalnya dan belum banyak berurusan dengannya, Yang Chen pun mengirimkan 3 pil penampilan tingkat 5 sebagai tambahan dari yang sudah ia uji. Ini merupakan efek periklanan yang besar, dan juga merupakan bantuan yang besar bagi Pulau Abadi Green Jade. Kini semua pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau mengenal alkemis jenius ini, yang pernah menimbulkan sensasi hebat di dunia fana. Dia layak menjadi seorang master alkemis jenius. Banyak orang mulai mengenali kembali Yang Chen dan menyesuaikan kembali sikap mereka terhadap Istana Chunyang, termasuk penguasa pulau dari Pulau Abadi Giok Hijau. Jika pil sumsum kelas 5 hanya membuktikan tingkat alkimia Yang Chen, maka pil penampilan saat ini telah sepenuhnya mengubah pandangan para pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau. Bahkan mereka sendiri tidak mampu menahan godaan, berapa banyak di antara murid-murid biasa yang mampu menahannya. Kata-kata Yang Chen sangat jelas. Pil penampilan kelas 5 adalah yang terbaik. Itu hanya bisa diberikan oleh Yang Chen dan hanya bisa ditukar dengan bantuan. Jika kultivator wanita lain menginginkannya, itu hanya bisa menjadi pil penampilan tingkat 4. Efeknya tidak bertahan lama seperti tingkat 5, tetapi juga bisa mempertahankan penampilan awet muda selama ratusan tahun. Pil penampilan kelas 4 dijual secara eksklusif di Menara Wanbao. Setiap bulan, lelang akan diadakan di Sunset Rock untuk menentukan kepemilikan beberapa pil penampilan. Dipercaya bahwa hal ini saja dapat mendatangkan arus pelanggan dan batu roh yang besar ke Menara Wanbao. Menambahkan hingga 5 pil penampilan kelas 5, itu juga membuat para pejabat tingkat tinggi memandang murid mereka si Sanshan dengan mata baru lagi. Jika bukan karena murid jenius ini, bagaimana sekte bisa mendapatkan benda berharga seperti itu? Tak perlu dikatakan lagi, di masa depan, para pejabat tinggi akan tahu bagaimana memperlakukan si Sanshan. Jika dia menginginkan pil penampilan kelas 5, diperkirakan bahwa kecuali si Sanshan, mustahil bagi orang lain di sekte tersebut. Di dunia fana, penguasa Tantai dan para tetua inti generasi itu juga dipuji oleh para pejabat tinggi. Jika mereka tidak mengandalkan pernikahan baik si Sanshan untuk mengikat Yang Chen ketika mereka berada di dunia fana, di mana mereka akan memiliki kesempatan ini sekarang. Selama orang itu adalah perempuan, bahkan jika dia adalah seorang kultivator perempuan yang hendak naik pangkat, mustahil untuk menolak godaan awet muda. Untuk sementara, berita itu hanya beredar di kalangan pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau. Yang Chen berkata bahwa dia akan pergi ke Sekte Awan Biru, lalu ke Sekte Qiankun dan Sekte 5 Elemen, dan terakhir ke Sekte Suantian.
Mereka semua memiliki istri dan selir, jadi Yang Chen tidak bisa memihak siapapun. Mulai sekarang, Menara 10.000 Harta Karun akan menangani pil penahan wajah, tetapi tidak akan dipublikasikan. Jika Pulau Abadi Giok Hijau menginginkannya, mereka harus memanfaatkan kesempatan itu. Pil obat kecantikan semacam ini selalu dijual. Jika Menara Harta Karun Segudang tidak mempublikasikan khasiat obatnya secara sembarangan, mungkin banyak orang tidak akan mempercayainya. Selain itu, lelang Menara Wanbao, harganya tidak akan rendah. Jika operasinya bagus, sementara reputasi pil penampilan belum menyebar, masih mungkin untuk mengambil satu batch terlebih dahulu. Perkataan Yang Chen sudah sangat jelas, terutama menekankan bahwa ini demi si Sanshan. Para pejabat tinggi Pulau Abadi Giok Hijau sangat berterima kasih dan segera mengatur agar orang-orang membelinya. Seorang tetua inti tingkat tinggi bahkan secara khusus menemani Yang Chen untuk mengunjungi Pulau Abadi Giok Hijau dan mengundang Yang Chen ke pelelangan internal sekte. Setelah itu, ia membiarkan Yang Chen pergi. Dari awal sampai akhir lebih dari sebulan. Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau pada dasarnya sama. Setelah bertemu dengan Sun Kingsway, di bawah pengenalan guru Sekte Fana dan tetua Sekte Awan Biru, ia bertemu dengan pejabat tinggi Sekte Awan Biru di dunia spiritual. Setelah sesepuh tingkat peri abadi yang sama mencoba pil tersebut, pejabat tinggi Sekte Awan Biru terbangun seperti mimpi dan pergi ke batu matahari terbenam untuk merebut pil penampilan. Dibandingkan dengan Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, yang mana sebagian besar dari mereka adalah wanita, pentingnya Sekte Qiankun dan Sekte Lima Elemen jauh lebih kecil. Akan tetapi, setelah benar-benar melihat khasiat pil penampilan, kedua sekte utama juga mengirim pengikut ke batu matahari terbenam untuk menangani masalah ini. Sekalipun sebagian besar kultivator pria tidak peduli dengan hal ini, kultivator mana yang tidak memiliki beberapa wanita kepercayaannya, bukan? Mengirim obat-obatan untuk mengiklankan bantuan adalah salah satu tujuannya, dan tujuan lainnya tentu saja untuk mengunjungi istri dan selirnya. Pada dasarnya, sejauh ini, keempat sekte utama telah sepenuhnya mengakui metode Yang Chen. Bagi wanita-wanita Yang Chen, sekte tersebut telah sangat memperhatikan mereka, dan mereka tidak akan pernah muncul di dunia fana Pulau Abadi Giok Hijau untuk mengobati si Sanshan. Perhentian terakhir adalah Sekte Langit Mendalam. Karena tujuannya adalah untuk bertemu dengan istri dan selirnya, Yang Chen tentu tidak akan melewatkan Tao Junqi di Sekte Langit Mendalam. Bahkan jika ada banyak murid di Sekte Langit Mendalam yang diam-diam ingin mencabik-cabik Yang Chen, kunjungan Yang Chen ke sekte itu tidak dapat diabaikan. Terutama di bawah pengawasan para pejabat tingkat tinggi, Yang Chen dengan mudah bertemu dengan Tao Junqi. Sebelum datang ke Sekte Surga Mendalam, Yang Chen juga memikirkan cara untuk menyerahkan barang-barang Zhao King kepada pejabat tinggi Sekte Surga Mendalam. Dalam perjalanannya, dia menemukan celah dan menghilang untuk beberapa waktu. Memang tidak lama, hanya beberapa bulan saja, tetapi sudah cukup baginya untuk mengatur segalanya. Ketika Tao Junqi melihat Yang Chen, dia tentu saja sangat gembira. Terutama sekarang reputasi pil penampilan sudah mulai menyebar. Suaminya memiliki cara seperti ini, Tao Junqi, sebagai seorang wanita, tentu saja semakin bahagia. Dengan contoh dari 4 sekte utama, Yang Chen jelas datang ke sekte tersebut untuk memberikan bantuan. Setelah Tao Junqi melapor, para pejabat tingkat tinggi dari Sekte Langit Mendalam sangat enggan untuk bertemu dengan Yang Chen. Reputasi pil penampilan telah menyebar luas, jadi wajar saja, tidak perlu memverifikasinya. Semua prosesnya mirip dengan 4 sekte utama lainnya. Yang Chen memberikan 5 pil penampilan revolusi kelima, dan para pejabat tingkat tinggi dari Sekte Langit Mendalam sangat senang. Mereka mengirim orang untuk menangani masalah ini dan mendorong Tao Junqi untuk mendekati Yang Chen dan memberikan kontribusi baru. Setelah semua prosedur rumit selesai, ketika Tao Junqi juga dikirim pergi oleh para pejabat tingkat tinggi, hanya menyisakan Yang Chen dan para pejabat tingkat tinggi dari Sekte Langit Mendalam, Yang Chen menyapa para tetua lagi dan kemudian memberikan hadiahnya lagi. Setiap tetua memiliki 1 pil sumsum revolusi kelima dan pil penampilan revolusi kelima. Pemimpin Sekte Wang, Tetua Li, dan Tetua Liu dari Balai Penegakan Hukum memiliki identitas yang berbeda, jadi masing-masing dari mereka memiliki 2. Para tetua merasa tenang dengan bakti generasi muda, dan mereka semua memuji Yang Chen sebagai orang baik. Di ruang konferensi inti sekte, terdengar gelak tawa tak henti-hentinya. Ketika semua orang menerima hadiah Yang Chen dan mulai berbicara tentang bisnis, mereka semua duduk dan mendengarkan Yang Chen berbicara tentang perkembangan sekte di Istana Chunyang selama bertahun-tahun dan apa yang telah dia temui. Apakah kamu menemui kesulitan di perjalanan kali ini? Penatua Li relatif lebih peduli tentang keberadaan Yang Chen, jadi setelah Yang Chen selesai berbicara, dia secara khusus bertanya, mengapa butuh waktu lebih dari 2 bulan untuk sampai di sini setelah keluar dari Sekte 5 Elemen? Biasanya hanya butuh waktu 1,5 bulan bagi Sekte 5 Elemen untuk sampai di sini. Dalam setengah bulan yang tersisa, keberadaan Yang Chen telah menghilang dari pandangan orang-orang, jadi Penatua Li mengajukan pertanyaan ini. Dalam perjalanan ke sekte kali ini, seseorang menebak rencana perjalananku dan mengirim seorang ahli untuk membunuhku. Yang Chen mengikuti rencana sebelumnya dan secara alami menempatkan masalah dirinya yang diserang di depan para pejabat inti tingkat tinggi dari Sekte Langit yang Mendalam. Apa? Para pejabat tinggi Sekte Langit Mendalam tiba-tiba menjadi marah. Chapter 1699. Mendengar bahwa Yang Chen telah disergap, orang-orang dari Sekte Suantian sudah memasang wajah buruk. Terutama ketika mereka disergap dalam perjalanan ke Sekte Suantian, seolah-olah mereka telah ditampar langsung di wajah. Kalau saja mereka tidak aman di sekitar wilayah Sekte Surga Misterius, apa yang akan dipikirkan orang-orang tentang Sekte Surga Misterius? Orang macam apa yang berani melakukan hal ini? Siapa ini? Basmi seluruh keluarganya. Tetua Li sangat marah. Yang Chen adalah junior yang paling ia kagumi. Meskipun ia tidak dapat mengumumkannya kepada publik, semua orang tahu bahwa ia adalah tamu yang datang untuk mengunjungi sekte tersebut.
Seseorang benar-benar berani menyergap Yang Chen di pintu masuk sekte surga misterius. Bagaimana ia bisa mentolerir hal ini? Selama dia tahu identitas orang itu, apalagi seluruh keluarganya, bahkan seluruh sekte tidak akan mampu bertahan. Yang lainnya tidak berbicara, tetapi ekspresi mereka sangat jelek. Kepala Liu dari Balai Penegakan Hukum sudah mengambil keputusan. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia akan segera mengirim orang untuk menyelidiki semua kultivator yang muncul di sekitar sekte langit misterius selama kurun waktu ini. Seorang ahli puncak surga abadi. Yang Chen langsung mengatakan hasilnya, untungnya, saya sudah siap dan membawa serangga pemakan surgawi bersama saya, jadi saya bisa selamat. Namun, serangga pemakan surgawi terluka parah, dan kekuatannya sangat berkurang. Saat dia berbicara, Yang Chen menunjukkan ekspresi tertekan. Bukan hanya para petinggi sekte langit misterius. Pada dasarnya, semua orang di dunia spiritual yang mengetahui apa yang terjadi di Gua Labu tahu bahwa Yang Chen memiliki serangga pemakan surgawi tingkat Dewa Surga. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa bahkan serangga pemakan surgawi terluka parah, semua orang tidak dapat menahan rasa beruntung bahwa Yang Chen mampu melarikan diri. Apakah dia meninggalkan petunjuk? Kepala Liu bertanya dengan dingin. Selama kita tahu petunjuknya, sekte akan mengejarnya sampai ke ujung bumi. Terima kasih, Ketua. Yang Chen segera membungkuk. Dia memiliki hubungan dekat dengan Tetua Li, jadi dia tidak perlu melakukan ini. Namun terhadap kepala balai miliknya sendiri, Yang Chen tetap menjaga etiket yang cukup. Saya dari klan Zhao. Saya memperkenalkan diri, berpikir bahwa saya tidak akan bisa melarikan diri, jadi saya terbawa suasana dan mengungkapkan identitas saya. Namun, orang itu juga tidak berakhir dengan baik. Dia dibunuh oleh murid ini, dan murid ini juga menemukan beberapa petunjuk tentang keluarga Zhao darinya. Saat Yang Chen berbicara, dia telah mengambil barang-barang dari tubuh Zhao King. Semuanya dibawa keluar. Barang-barang di dalam tas Qian Kun diletakkan di tanah satu persatu. Murid ini terluka ringan dan mengemasnya dengan tergesa-gesa, jadi saya tidak punya waktu untuk menganalisisnya dengan saksama. Saya hanya tahu bahwa dia berasal dari keluarga Zhao dan namanya Zhao King. Saya tidak tahu apapun lagi. Mata semua orang tertarik pada benda-benda di tanah, dan mereka mulai memeriksanya satu persatu. Ada banyak hal, semua orang memperhatikan dengan saksama. Siapa tahu benda mana yang memiliki petunjuk jelas yang tertinggal di sana. Ternyata pertempuran beberapa waktu lalu itu gara-gara kamu. Mendengar bahwa para ahli klan Zhao telah terbunuh, kepala Balai Liu tiba-tiba menyadari sesuatu. Yang lainnya juga tampak mengerti. 2 bulan lalu, semua orang merasakan ada 2 ahli Dewa Langit yang sedang bertarung, dan lokasinya tidak jauh dari wilayah Sekte Surga Misterius. Banyak orang merasakan pertempuran itu. Namun, ketika Sekte Langit Misterius mengirim orang ke sana, mereka hanya melihat jejak pertempuran, tetapi tidak menemukan mayat. Semua orang bingung, dan sekarang kebenaran terungkap. Apakah lukanya serius? Penatua Li khawatir tentang tubuh Yang Chen, tetapi tampaknya Yang Chen baik-baik saja. Apakah akan ada masalah di masa mendatang? Itu hanya cedera kecil. Murid ini memiliki pil penyembuh, dan dia akan pulih dalam beberapa hari, jelas Yang Chen. Ini menghilangkan kekhawatiran Tetua Li, dan sekaligus menjelaskan alasan mengapa dia terlambat. Ini terkait dengan musuh bebuyutan Sekte Surga Misterius, keluarga Zhao. Keluarga kuno dan rahasia ini bahkan mungkin menjadi biang keladi di balik pemusnahan Tai Tianmen di dunia fana. Semua petinggi dengan hati-hati mencari petunjuk. Karena Yang Chen baik-baik saja, tidak perlu terlalu gugup. Semuanya difokuskan untuk menemukan petunjuk tentang keluarga Zhao. Bajingan, jadi kamu bersembunyi di sini. Tak lama kemudian, seorang tetua berteriak kaget. Perhatian semua orang langsung tertuju ke Kuil Yuxian. Kuil Yuxian, Master Sekte Wang mengambil slip giok dari tetua dan mulai membacanya. Jade slip mencatat beberapa kode rahasia dan metode untuk mengendalikan Kuil Yuxian, serta beberapa instruksi kepada Kuil Yuxian. Penyelesaian misi Kuil Yuxian terekam dengan jelas. Beberapa hal jelas memiliki beberapa karakteristik regional. Meskipun mereka tidak dapat mengetahui banyak hal, mereka masih dapat menemukan lebih banyak petunjuk jika mereka terus menyelidikinya. Karena pihak lain telah mengungkap Kuil Yuxian, mereka pasti bisa menemukan ikan yang lebih besar dengan mengikuti petunjuk ini. Tuan Balai Liu, saya serahkan padamu. Master Sekte Wang hanya memberikan perintah acuh tak acuh, tetapi semua orang bisa mendengar kegembiraan dalam suaranya. Setelah mencari selama bertahun-tahun, mereka akhirnya menemukan petunjuk tentang pelaku yang memusnahkan Sekte Dunia Fana. Kami tidak akan membiarkan satupun dari mereka pergi. Hall Master Liu juga bersemangat, dan dia tidak menyembunyikan niat membunuhnya. Seorang ahli di alam abadi ilahi jarang sekali kehilangan ketenangannya seperti ini. Namun, pihak lain adalah pelaku yang memusnahkan sektenya sendiri di dunia fana. Tidak mudah untuk menemukan petunjuk, jadi Hall Master Liu tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Hal-hal lain masih memerlukan penyelidikan lebih lanjut, tetapi Master Sekte Wang tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Orang-orang di Kuil Yuxian harus mati. Latar belakang mereka harus diselidiki secara menyeluruh. Keluarga Zhao telah lama menjadi misteri, dan akhirnya satu sudutnya telah digali. Mereka harus melakukannya sesegera mungkin. Begitu keluarga Zhao mengetahui bahwa ahli di alam abadi ilahi telah meninggal, mereka mungkin akan memotong petunjuk ini. Semakin cepat mereka membuat pengaturan, semakin baik mereka akan berada di pihak yang unggul. Kepala Balai Liu pergi dengan niat membunuh. Ia yakin kali ini, akan ada gunung tulang dan lautan darah. Yang lain berhenti mencari petunjuk lebih lanjut untuk sementara. Dengan petunjuk terpenting ini, mereka akan dapat menemukan lebih banyak petunjuk. Sisanya akan diserahkan kepada para tetua biasa lainnya untuk melanjutkan. Butuh waktu lama untuk menemukan keluarga Zhao, dan itu bukanlah solusi sementara. Yang Chen, kamu telah memberikan kontribusi yang luar biasa lagi.
Master Sekte Wang sama sekali tidak menyembunyikan kekagumannya terhadap Yang Chen. Orang ini adalah murid yang memiliki hati di Sekte Han. Karena dia mengenal Master Sekte Wang, dia selalu mengejutkannya. Dibandingkan dengan beberapa murid inti di sekte tersebut, Master Sekte Wang jauh lebih berguna. Semakin Master Sekte Wang memikirkannya, semakin bahagia dia. Saya kebetulan ada di sana. Saya tidak berani mengambil keuntungan darinya. Yang Chen segera mengungkapkan sikapnya. Jika dia tidak tampil baik sekarang, bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak keuntungan? Kontribusi adalah kontribusi. Ada begitu banyak murid di sekte, tetapi tidak ada satupun dari mereka yang dapat menemukan keluarga Zhao dengan hati-hati. Setelah Master Sekte Wang mengeluh tentang para pengikut di sekte tersebut, dia duduk dan bertanya kepada Yang Chen, jika kita dapat menggali latar belakang Kuil Yuxian, Anda akan memberikan kontribusi terbesar. Hadiah apa yang Anda inginkan untuk kontribusi ini? Chapter 1700. Murid hanya punya satu permintaan. Yang Chen tidak sopan kali ini. Dia langsung mengajukan permintaannya sendiri. Bahkan Tetua Li yang berada di sebelahnya tampaknya tidak melihatnya. Dia langsung membuka mulutnya. Tetua Li juga mengingatkan Yang Chen dengan niat baik. Penampilan Yang Chen beberapa kali sebelumnya cukup bagus. Dia tahu kapan harus maju dan kapan harus mundur, dan tidak mengambil pujian sedikit pun untuk dirinya sendiri, meninggalkan kesan yang baik di hati para petinggi. Dia takut Yang Chen akan menjadi sombong dan kehilangan akal sehatnya, serta mengatakan sesuatu yang tidak pantas. Apa yang ditakutkannya terjadi, Yang Chen bahkan tidak menolak dan langsung menyatakan permintaannya. Meskipun dia tidak tahu apa yang dia minta, penampilan seperti ini akan dengan mudah membuatnya kehilangan poin di mata ketua sekte dan para tetua lainnya. Bahkan jika hadiah yang dijanjikan oleh ketua sekte lebih berharga, itu tidak akan sepadan. Bagaimana mungkin Yang Chen membuat kesalahan perhitungan seperti ini kali ini? Mungkinkah dia merasa bahwa dia mengandalkan serangan diam-diam untuk menyingkirkan seorang ahli Dewa Langit Puncak, sehingga dia menjadi sombong? Namun karena Yang Chen sudah berbicara, Tetua Li tidak dapat menghentikannya meskipun dia ingin. Dia hanya dapat menggunakan cara yang paling rahasia untuk menatap Yang Chen, berharap Yang Chen dapat mengerti maksudnya. Sudah berakhir. Pengabaian Yang Chen membuat hati Tetua Li hancur, tetapi di permukaan, dia masih harus menjaga ketenangannya. Karena keadaan sudah seperti ini, tidak ada gunanya menghentikannya lagi. Dia hanya bisa melangkah selangkah demi selangkah dan melihat apakah dia bisa membantu Yang Chen menutupi perkataannya, sehingga penampilannya tidak akan terlalu buruk. Jika ada kesempatan untuk menangkap tokoh inti klan Zhao hidup-hidup, murid memohon kepada Master Sekte untuk meninggalkan satu untuk murid apapun yang terjadi. Murid akan secara pribadi memotongnya menjadi beberapa bagian untuk menghibur jiwa Master Li di surga. Ucapan Yang Chen sudah membuat orang menggertakkan giginya, wajahnya dipenuhi kegembiraan yang tak terkendali, tidak peduli apa, tinggalkan satu untuk murid. Murid bersedia menggunakan semua penghargaan untuk menukar anugerah ini. Penampilan Yang Chen jelas setara dengan aktor terbaik. Saat berbicara, ekspresi wajahnya, nada bicaranya, dan bahkan matanya dipenuhi dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terlukiskan. Siapapun yang mendengar kata-kata Yang Chen pasti akan bersimpati padanya. Rasa rindunya kepada gurunya dan kebenciannya kepada keluarga Zhao ditunjukkan dengan jelas di hadapan para petinggi sekte surga misterius. Melihat tatapan mata Yang Chen, hati ketua sekte Wang tergerak. Bagaimana mungkin dia bisa tega mengatakan tidak? Para tetua lainnya juga tergerak. Dengan murid seperti itu dan permintaan seperti itu, siapa yang sanggup menolak? Berapa banyak murid di sekte, yang telah dibina dengan usaha keras, mampu tampil sebaik Yang Chen? Batu di hati Tetua Li telah sepenuhnya jatuh ke tanah. Yang Chen benar-benar tidak mengecewakannya. Bagaimana mungkin kesombongan ini disebabkan oleh keistimewaan? Ini jelas menempatkan sekte di atas segalanya. Jika Yang Chen dapat memperlihatkan ketulusan seperti itu kepada Guru Li di dunia fana saat ini, dia pasti akan mampu melewati api dan air demi Tetua Li di dunia spiritual di masa mendatang. Baiklah, orang tua ini menyetujui permintaan ini. Pemimpin sekte Wang tidak mengatakan apa-apa lagi dan hampir menjamin Yang Chen, selama kami bisa menangkap mereka, kami pasti akan menyimpannya untukmu. Bukankah kamu seorang algojo? Aku serahkan semuanya padamu untuk dieksekusi. Terima kasih, pemimpin sekte, atas kebaikanmu. Yang Chen segera berterima kasih padanya. Jika dia tidak menunjukkan rasa hormatnya kepada gurunya sekarang, kapan dia bisa menunjukkannya? Bagaimanapun, dia hanya perlu melakukan pertunjukan di sekte surga misterius. Mungkinkah para tetua yang hadir benar-benar akan melupakan hadiahnya? Bahkan jika tetua lainnya bersedia, Tetua Li pasti tidak akan bersedia. Ini adalah anugerah dari pemimpin sekte, bukan hadiah atas jasamu. Benar saja, Tetua Li ada di sampingnya dan mengucapkan kata-kata bahwa ketua sekte telah berjanji untuk mengikuti kata-kata Yang Chen dan mengatakan bahwa itu adalah anugerah. Karena itu adalah anugerah, itu bukanlah hadiah, jadi dia tetap harus memberinya hadiah. Katakan padaku, hadiah apa yang kamu inginkan? Pemimpin sekte Wang tidak merasa ada yang salah dengan kata-kata Tetua Li. Jika dia menganggap ini sebagai hadiah, maka itu akan menjadi tanda kebingungan. Bagaimana bisa pemimpin sekte Wang membuat kesalahan seperti itu? Murid meminta pemimpin sekte untuk memberikan muridnya beberapa buku dari sekte. Ini adalah kedua kalinya Master Sekte Wang meminta Yang Chen untuk berbicara tentang hadiah. Yang Chen, tentu saja, tidak akan terus berpura-pura, dan segera memanjat tiang dan berkata, murid ini tidak ingin berlatih klasik, hanya beberapa buku santai dan catatan lain-lain, untuk membuka mataku. Disetujui. Pemimpin sekte langsung setuju tanpa berpikir. Sekte surga misterius memiliki banyak buku-buku lain-lain, dan murid ini terkenal karena suka membaca buku-buku semacam ini. Bahkan di dunia fana, ia memiliki reputasi untuk mengumpulkan semua jenis buku lain-lain. Permintaannya sama sekali tidak mengejutkan. Kamu dapat menyebarkan berita bahwa kamu menukarnya dengan pil.
Ini seperti membunuh dua burung dengan satu batu. Pertama, itu benar-benar yang diinginkan Yang Chen, dan kedua, itu adalah kedok untuk sekte lainnya. Dengan begitu, meski hubungan Yang Chen dengan sekte langit misterius tidak begitu baik, bahkan bisa dibilang bermusuhan, dengan hubungan bisnis seperti ini, ditambah lagi Tao Junqi dan Yang Chen adalah sepasang suami istri, wajar saja kalau Yang Chen tidak merasa malu. Mulai hari ini dan seterusnya, tingkatkan jatah Tao Junqi sebanyak 5 kali lipat dan biarkan dia memilih harta karun dari paviliun harta karun berlimpah milik sekte. Yang Chen telah berbicara, dan sekte telah menyetujuinya. Namun, pemimpin sekte masih merasa bahwa beberapa buku lain-lain tidak cukup untuk menggantikan kontribusi Yang Chen kali ini. Untungnya, Yang Chen memiliki selir di sekte langit misterius, jadi sama saja jika memberinya keuntungan. Bagaimanapun, suami dan istri adalah satu. Para tetua tidak keberatan dengan pengaturan pemimpin sekte. Yang Chen mengucapkan terima kasih kepada pemimpin sekte atas nama Tao Junqi lagi. Kemudian, atas desakan tetua Li, dia dengan hati-hati menjelaskan keberadaannya dalam beberapa tahun terakhir. Padahal, ini bukan apa-apa. Di mata semua orang, Yang Chen tidak melakukan apapun selain alkimia dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut menjadi bukti yang tak terbantahkan dari banyaknya pil sumsum 5 revolusi dan pil penampilan 4 revolusi yang telah dikeluarkan Menara Wanbao. Di sisi lain, ada murid fana yang naik dari Istana Chunyang hampir setiap saat, yang sangat mengasyikkan. Untuk saat ini, Sekte Langit Misterius tidak membutuhkan Istana Chunyang untuk melakukan apapun. Mereka hanya perlu berkembang dengan damai. Situasi saat ini di Istana Chunyang memang seperti ini, jadi pada dasarnya tidak diperlukan instruksi khusus. Ketika Tao Junqi mengetahui keputusan pemimpin sekte dari Yang Chen, dia sangat gembira. Dia tidak tahu kesepakatan macam apa yang dibuat suaminya dengan sekte itu, tetapi keuntungannya jatuh padanya. Selama bertahun-tahun, Tao Junqi jelas merasakan perubahan statusnya di sekte, dan dia bahkan lebih setia kepada Yang Chen. Di permukaan, hubungan antara Yang Chen dan sekte Suantian adalah yang terburuk. Oleh karena itu, Yang Chen meninggalkan sekte Suantian di bawah tatapan enggan Tao Junqi setelah tinggal di sini selama beberapa hari. Kali ini, Yang Chen pada dasarnya keluar untuk mempromosikan pil penampilan. Kemudian, dia bergegas kembali ke Istana Chunyang dan mengumumkan bahwa dia akan memurnikan ramuan dalam pengasingan. Alasan mengapa dia begitu cemas adalah karena Yang Chen memperhatikan bahwa Master Wang dari Blessing Gathering Building akhirnya mendapatkan hasil dalam memurnikan rumput naga. Sudah waktunya untuk mengetahui apa yang ingin dilakukan Master Wang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.